Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu semiotika. Nah, kita tahu bahwa dalam karya-karya Charles S. Peirce, Charles Morris, dan Ferdinand de Saussure, mereka melihat melalui linguistik strukturalnya. Semiotika, menurut mereka, diartikan sebagai satu upaya pengungkapan bahasa sebagai sistem tanda yang memiliki kompleksitas, aplikabilitas, dan standar yang berbeda-beda. Jadi, kita tahu bahwa menurut mereka bahwa semiotika ini dapat diartikan sebagai upaya pengungkapan bahasa yang merupakan tanda yang memiliki kompleksitas, aplikabilitas, dan standar yang berbeda-beda. Kemudian, Gildas Julian Greimas ini mengungkapkan bahwa semiotika naratif ini dia mengungkapkan yang juga dipengaruhi oleh banyak formalisme Rusia dalam menekankan pada peranan bentuk tanda atau altan yang di dalam sebuah karya fiksi seperti novel diwakili oleh sosok tokoh utama dalam transaksi makna. Jadi, makna di sini diartikan sebagai tokoh utama dalam cerita novel tersebut yang memiliki peran terhadap bagaimana narasi itu berjalan. Jadi Greimas ini menjelaskan bahwa dia itu atau pendapatnya ini dipengaruhi oleh banyak formalisme Rusia yang menekankan pada peranan bentuk altan atau aktan dalam sebuah karya fiksi seperti novel misalnya. Nah, ini diwakili oleh sosok utama atau sosok tokoh utama dalam transisi makna. Tokoh utama dalam cerita novel tersebut ternyata memiliki peran terhadap bagaimana narasi itu berjalan. Nah, ternyata nih, semiotika naratif Greimas ini menganggap bahwa teks yang pada dasarnya menekankan aktan menjadi model atau subjek yang mengatur jalannya cerita dari sebuah teks. Baik, setelah tadi kita mendengarkan pemaparan tersebut, nah kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dari J. Greimas itu sendiri. J. Greimas ini menaruhkan 3 konsep yang disebut dengan istilah three shapers of opposite. Nah, konsep ini terdiri dari yang pertama yaitu ada subjek dengan objek, artinya adanya hubungan sebuah subjek dengan objek. Nah, dimaksudkan hubungan sebuah subjek dengan objek ini adalah hubungan ini sama-sama ingin mencapai satu tujuan, gitu. Kita bisa ambil contoh yaitu ada seorang pria, sebut ajalah dengan namanya John, yang ingin menikahi wanita yang bernama dengan Mary. Nah, artinya berarti John ini bisa kita kategorikan sebagai subjek. Nah, subjek ini memulai sebuah hubungan, yaitu ingin menikahi si objek atau kita sebut namanya tadi adalah Mary. Berarti Mary ini adalah sebagai objek, gitu. Ini artinya si Johnny ingin menikahi si Mary ini ada sebuah hubungan, yaitu untuk mencapai satu tujuan, yaitu untuk menikah. Inilah yang disebut dengan hubungan antara subjek dengan objek. Kemudian yang kedua yaitu ada sender versus receiver atau hubungan pengirim dengan penerima. Nah, pengirim ini bisa kita sebut mungkin sebagai orang atau orang yang memiliki sebuah kuasa, gitu. Dan penerima ini adalah orang yang menerima dari kuasa tersebut, gitu. Mungkin kita langsung ambil contoh aja, yaitu kalau kalian pernah nonton adalah film Cinderella. Cinderella itu kan dapat undangan untuk datang ke pesta pangeran. Nah, undangan itu diberikan dari si pangeran. Nah, pangeran untuk memberikan undangan tersebut ke si Cinderella itu ada anak buahnya. Itu berarti si pangeran ini adalah si pengirim yang memiliki sebuah kuasa, gitu, dengan bantuan dari anak buahnya untuk mengirim sebuah undangan ke Cinderella. Cinderella ini adalah orang yang
yang disebut dengan penerima, yaitu yang menerima dari kuasa dari pangeran tersebut, yaitu sebuah undangan begitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada helper dengan oposan atau hubungan antara penolong dengan penghambat. Nah, hubungan penolong dengan penghambat ini artinya di dalam sebuah hubungan tersebut terdapat ada yang sebagai penolong hubungan tersebut atau yang memperhambat hubungan tersebut. Nah, kita ambil contoh lagi adalah di film Cinderella lagi. Nah, Cinderella untuk tampil ke pesta pangeran, ini kan Cinderella ini tidak mempunyai baju bagus, dan dia tidak mempunyai kendaraan untuk sampai ke istana pangeran gitu untuk datang tepat waktu. Nah, kemudian datanglah seorang peri. Nah, peri ini bisa kita kategorikan sebagai penolong karena si peri ini menolong Cinderella untuk mengubah Cinderella menjadi wanita yang cantik, menjadi wanita yang sangat cantik, dan kemudian si peri ini membuat sebuah kereta dari buah labu untuk mengantarkan Cinderella tepat waktu sampai ke istananya pangeran untuk menghadiri pestanya pangeran. Begitu. Nah, peri inilah disebut dengan penolong. Kemudian di mana penghambatnya? Nah, dalam hubungan penghambat ini kita masukkan yaitu kan Cinderella ini adalah seorang anak perempuan yang tinggal bersama ibu tiri dengan saudara tirinya. Nah, ibu tiri dan saudara tirinya ini adalah orang yang jahat banget nih sama Cinderella. Nah, selalu disiksa, selalu gak suka apa yang dilakukan Cinderella. Nah, inilah yang menjadi penghambat gitu, karena ibu tiri dan saudara tirinya Cinderella ini tahu kalau Cinderella ini diundang oleh pangeran untuk datang ke pestanya, dan dia merasa sirik dan dia melakukan berbagai cara untuk menghambat si Cinderella untuk datang ke pesta pangeran gitu. Namun kan datang ibu peri yang sebagai penolong. Inilah yang disebut hubungan antara penolong dengan penghambat. Begitu. Jadi setelah kita mendengarkan penjelasan dari pengertian atau definisi semiotika naratif Gramsci, maka dapat dikatakan bahwa narasi atau naratif merupakan jalan yang berorientasi pada akhir dan keseluruhan dari sebuah penceritaan. Dan untuk teksnya pada dasarnya itu menekankan yang namanya aktan untuk menjadi model atau subjek yang mengatur jalannya cerita dari sebuah teks. Nah, bagaimana sih untuk kita mengetahui aktan itu? Nah, untuk mengetahui aktan itu kita bisa melihat dari beberapa karakteristiknya. Nah, berikut ini ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh aktan itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai penentu arah atau destinator atau sender, yang merupakan acuan untuk pemaknaan dan pemberlakuan terhadap nilai, aturan, ataupun merepresentasikan ideologi pada teks. Yang kedua yaitu teks dimaknai sebagai penerima atau receiver. Karena apa? Teks ini mampu membawa nilai yang akan dibangun oleh si pencipta teks. Yang ketiga yaitu teks dijadikan sebagai subjek, dan ini memiliki peran utama dan peran yang penting dalam menarasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat yaitu narasi dijadikan sebagai objek yang dimunculkan oleh subjek. Dengan kata lain, teks ini menjadi representasi dari tujuan yang diarahkan oleh si subjek. Yang kelima yaitu teks memerlukan pendukung atau adjuvan yang akan membantu subjek untuk mencapai tujuannya atau mencapai objeknya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu teks yang disampaikan akan selalu ada hambatan atau traitor
Dan hambatan ini mungkin akan menghalangi atau mengaburkan tujuan yang akan disampaikan. Dari 6 karakteristik tersebut juga bisa disebut dengan actential mythical model, yang intinya dapat menjelaskan bagaimana narasi perpindahan makna dari sebuah teks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Sofyan akan menerangkan poin selanjutnya, yaitu tentang teori semiotika Greimas. Nah, nama asli beliau yaitu Algirdas Julian Greimas, yang lahir di Tula, Rusia pada tanggal 9 Maret 1917 dari keluarga Lituania. Pada tahun 1939, ia berhasil lulus setelah belajar hukum di Universitas Grenoble, Prancis. Hingga pada tahun 1940, ia kembali ke Lituania dan menjadi seorang pengajar serta bekerja sebagai editor. Nah, di sana dia juga menulis artikel tentang kritik sastra dan kultural kritisisme. Tahun 1944 ia kembali ke Prancis dan meraih gelar doktor pada tahun 1949. Nah, pada tahun 1950 Greimas menjadi dosen di Alexandria, Mesir. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang temannya bernama Roland Barthes, yang kemudian mengenalkan metodologi linguistik Roman Jakobson padanya. Nah, menurut John Endeval, semiotika naratif Greimas mengkombinasikan naratologi dan semiotik. Semiotik yang merupakan bagian dari revolusi struktural pemikiran yang digagas oleh Marx dan Freud. Kemudian kajian tentang sistem tanda yang menganalisis sosial dan fenomena kultural dengan memisahkan unit-unit signifikan dan menguji hubungan timbal balik strukturalnya. Sedangkan semiotika naratif mewujudkan suatu keinginan untuk membuat kajian teks menjadi lebih sistematis dan saintifik. Nah, kemudian teori ini tuh bermula dari keterpengaruhannya si Greimas dengan Roman Jakobson, yang tadi sempat dikenalnya dari seorang temannya ketika dia menjadi dosen di Alexandria, Mesir. Dan juga dipengaruhi oleh dongeng Vladimir Prop. Nah, dalam cerita dongeng ini tercipta struktur naratif yang menghasilkan 31 fungsi dan 7 tindakan, tetapi Greimas mengurangi fungsi dan tindakan tersebut. Genre semiotika naratif Greimas tidak terbatas pada dongeng saja, tetapi juga pada mitos-mitos. Kemudian Greimas juga menawarkan konsep naratif yang menekankan pada konsep aktan. Aktan itu bisa dijadikan sebagai metode analisis, digunakan sebagai alat untuk menganalisis teks sastra atau citraan yang bertujuan untuk menemukan struktur teks. Asumsi dasar model aktan merupakan suatu pandangan bahwa tindakan manusia mengarah kepada suatu tujuan tertentu. Asumsi ini kemudian digunakan untuk menghubungkan antar tokoh cerita dan tindakannya yang berbentuk suatu akan tertentu, membentuk suatu akan tertentu. Nah, pengertian aktan sendiri yaitu merupakan sekelompok pelaku yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakter tersebut terkait dengan teleologis riwayat secara keseluruhan. Hubungan dari kelompok aktor tersebut membentuk fungsi. X dihubungkan kepada Y oleh sebuah fungsi. Sebagai contoh, X ingin mencintai Y, maka ingin mencintai merupakan fungsi yang menghubungkan aktan X dan Y. Dari pemaparan tersebut, nah kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah metodis atau metode dalam melakukan analisis dengan menggunakan semiotika naratif Greimas. Nah, langkah-langkah ini terdiri dari 8 langkah. Yang pertama yaitu
memberikan paparan umum cerita yang dipecah pada segmen-segmen tertentu. Kemudian yang kedua yaitu menentukan aktan setiap segmen. Yang ketiga membuat struktur fungsional teks. Yang keempat yaitu mencari hubungan antar aktan untuk menentukan aktan utama dari keseluruhan segmen. Yang kelima yaitu menentukan struktur lahir teks. Yang keenam yaitu menganalisis struktur batin setiap segmen dengan melihat struktur batin. Yang ketujuh, menentukan struktur batin secara keseluruhan. Yang kedelapan yaitu mengambil kesimpulan. Dari penjelasan tersebut, dapat kita klasifikasikan bahwa teori Greimas ini masuk ke dalam strukturalisme natarologi karena mempunyai kelebihan yaitu berupa konsep penyajian yang terperinci dan di dalam penyajian tersebut terdapat alur cerita, kehidupan tokoh-tokoh yang dapat menjembatani pemahaman cerita tersebut melalui teks yang menjadi media komunikasi antara pengarang dan pembaca. Baik, dari penjelasan sebelumnya, sekarang kita pindah kepada contoh penerapan semiotika naratif Greimas. Di sini kita akan mengambil iklan busana muslim. Iklan produk ZTM Zenura merupakan salah satu iklan yang dikeluarkan oleh manajemen Rumah Muslimah Group. Grup ini juga memasarkan produk-produk busana muslim dari berbagai merek dan kerap memasang iklan produknya di majalah Ummi. Pada Ummi edisi ke-7 yang terbit pada Juli 2012 atau bertepatan memasuki bulan Ramadan, busana muslim yang diiklankan adalah merek ZTM Zenura dengan visualisasi gambaran sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dengan 2 orang anak yang semuanya memakai baju atasan model sama, mulai dari warna, corak, hingga bawahan celana atau rok yang berwarna selaras. Pada karakteristik semiotik Greimasian, simbol produsen Rumah Muslimah yang merupakan grup usaha beberapa merek dagang busana muslim pada dasarnya merupakan sender. Rumah Muslimah maupun merek dagang ZTM Zenura serta model iklan yang memakai busana tersebut merupakan akten yang berperan dalam menarasikan iklan pada produk tersebut. Semua ikon, indeks, bahkan simbol dalam iklan tersebut merujuk pada produsen. Meskipun hari raya berada di luar dan merupakan isotop waktu, tetapi penegasan melalui indeks bersama menunjukkan ada peran subjek dalam mengarahkan pemaknaan. Receiver dalam iklan tersebut terfokus pada sosok model iklan yang berbusana muslim sebagai subjek serta dikelilingi oleh teks terkait informasi produsen maupun objek yang ditegaskan melalui busana yang dipakai oleh model. Iklan adalah busana dengan merek dagang ZTM Zenura yang menegaskan bahwa ada spesifikasi yang diinginkan sender. Menjelang hari raya, busana yang cocok untuk dipakai keluarga adalah busana produksi Rumah Muslimah dengan merek dagang ZTM Zenura. Pemaparan terhadap ikon, indeks, dan simbol di atas, maka peneliti melihat ada struktur lahir adanya narasi pergeseran yang dimunculkan di iklan. Pada dasarnya, memuat makna pakaian busana muslim yang dapat dikenakan oleh semua golongan usia ataupun jenis kelamin. Makna awal ini bergeser menjadi pakaian keluarga muslim yang cocok dikenakan selama memperingati hari raya, khususnya hari raya Idul Fitri. Kesesuaian iklan dengan medium, yaitu majalah wanita Ummi sebagai isotop ruang, serta waktu publikasi iklan menjelang peringatan salah satu hari besar Islam sebagai isotop temporal, membawa makna lahir bahwa iklan busana yang ditampilkan tersebut bertujuan khusus untuk memberikan makna penawaran produk busana muslim yang dapat dipakai oleh seluruh anggota keluarga, tidak hanya di hari-hari biasa, melainkan juga cocok dikenakan di hari raya. Pada level permukaan, iklan busana muslim yang ditampilkan oleh merek ZTM Zenura hanyalah visualisasi busana muslim keluarga saja. Akan tetapi, pada level tersembunyi, visualisasi merupakan upaya untuk mengarahkan pemaknaan terhadap iklan. Ditambah lagi, iklan ini terbit menjelang bulan Ramadan dan menyambut peringatan hari besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri.
Meskipun hari raya itu masih dalam hitungan minggu, tetapi dengan frekuensi terbitnya majalah yang hanya sebulan sekali dan terbit di tanggal muda, menjadikan iklan tersebut memang diarahkan untuk kepentingan itu. Hal inilah yang mendorong teks sebagai acuan atau faktor pendorong yang mengarahkan pemaknaan bahwa busana merek ZTM Zenura adalah busana keluarga muslim yang cocok dipakai hari raya. Yang dalam kotak semiotika Greimas, ia berada dalam posisi S2. Iklan tersebut juga memiliki daya hambat. Meskipun hari raya itu masih dalam hitungan minggu, tetapi dengan frekuensi terbit majalah yang hanya sebulan sekali dan terbit di tanggal muda, menjadikan iklan tersebut memang diarahkan untuk kepentingan itu. Hal inilah yang mendorong teks sebagai ajuvan atau faktor pendorong yang mengarahkan pemaknaan bahwa busana merek ZA Zenura adalah busana keluarga muslim yang cocok dipakai di hari raya. Yang dalam kotak semiotika Greimas, ia berada dalam posisi S2. Iklan tersebut juga daya hambat atau sebagai traitor. Pertama, pemaknaan. Iklan itu hanya sebatas busana keluarga muslim sehari-hari. Artinya, iklan tersebut tidak menunjukkan secara tegas bahwa produk yang ditampilkan itu khusus dibuat terbatas dan hanya untuk pemakaian di hari raya, tetapi untuk pemakaian sehari-hari. Kedua, ada semacam keharusan bahwa busana tersebut dijual untuk semua kalangan dan pemaknaan iklan seperti menjebak pembaca bahwa busana yang ditampilkan adalah satu paket atau harus dibeli keseluruhan untuk ayah, ibu, dan anak-anak. Busana tidak dapat dibeli secara terpisah. Pemaknaan ini yang berada di posisi S1 menjadi faktor penghalang keutuhan bangunan makna yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut. Skema Greimasian di atas terlihat bahwa pada dasarnya ZA Zenura merupakan objek atau akten yang berada dalam dua elemen skema yang secara mandiri bertentangan atau kompleks kontrari. Sebagai pendukung atau penghambat, yaitu busana sehari-hari dan busana si hari raya, ada narasi yang berjalan dan muncul di iklan ini. Iklan ZA Zenura yang terbit di UMI edisi ke-7 pada Juli 2012 tidak hanya satu kali dan khusus di edisi tersebut. Merek ZA Zenura sebelumnya sudah diiklankan sehingga dapat dikatakan merek busana ini merupakan busana keluarga muslim yang tidak khusus untuk hari raya. Dengan demikian, pemaknaan baru tersebut berlaku dan dipengaruhi sesuatu dalam terminologi Greimas, isotop temporal maupun isotop spasial. Busana keluarga muslim yang khusus dikenakan di hari raya, sebaliknya. Pergeseran narasi dari busana di hari raya menuju busana sehari-hari dalam iklan ini tidak terlalu dominan, sehingga pemaknaan pun tidak menegaskan dan sebaliknya, sebagai justifikasi bahwa merek ZA Zenura merupakan busana muslim yang selain dapat dipakai di hari raya, juga dapat dikenakan di hari-hari biasa. Terkait dengan proses pergeseran makna iklan, iklan merek ZA Zenura pada dasarnya menciptakan identitas sosial berkaitan dengan fashion. Identitas ini muncul atau lebih tepatnya dikonstruksi sebagai sebuah mitos tentang busana muslim keluarga bahwa tidak hanya ada nilai ketakwaan sosial semata jika mengenakan busana tersebut, melainkan juga merupakan pertanda perlu diperhatikannya penampilan, gaya, dan keseragaman, hingga kesamaan model berbusana. Iklan juga pada akhirnya menanamkan kepercayaan bahwa merayakan hari-hari keagamaan tidak layak rasanya tanpa busana yang pantas atau baru. Dengan demikian, ada semacam bangunan kepercayaan yang ditampilkan bahwa tidak ada masalah dan atau bahkan menjadi sebuah kewajiban untuk mengonsumsi busana di hari raya.